Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yusallimu lana Ramadan wa yusallimu Ramadana lana wa tasallamuhu alaina mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Tsumma amma ba'd, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, segala ungkapan puji beserta syukur senantiasa kita sanjung sajikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada Ramadan yang kita cintai ini, kita masih diberikan olehnya kesempatan untuk menjalankan rutinitas ibadah kita, sehingga mudah-mudahan kita berharap datangnya Ramadan kepada kita ini mampu menjadikan perubahan yang besar dalam hidup kita, terutama dalam akhlak dan dalam perubahan yang lebih baik dari seluruh segi dalam kehidupan yang kita cintai ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis baginda yang mulia, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffaratun ma bainahun. Salat 5 waktu dengan salat yang lain, antara subuh dan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, sampai seterusnya. Begitu juga dengan hari Jumat satu dengan Jumat yang lainnya, sampai kepada satu Ramadan dan Ramadan selanjutnya, dan bahkan Ramadan sebelumnya, adalah sebagai sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk menggugurkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidaknya. Semoga dengan datangnya Ramadan yang mulia ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kiranya, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV Argara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah menarik yang perlu untuk kita renungkan dan kita teladani nantinya. Di satu kerajaan diceritakan ada beberapa menteri yang membantu raja untuk makmurnya kerajaan tersebut. Akan tetapi ada satu menteri yang paling disayangi oleh seorang raja ini. Menterinya ini, ucapannya dan nasihatnya selalu didengarkan oleh raja, sehingga apa jua kebijakan yang diberikan atau yang dimusyawarahkan di dalam majelis mereka selalu diberikan dan dikritik terlebih dahulu oleh seorang menteri yang disukai oleh raja ini. Akan tetapi namanya juga rekan, sesama menteri yang lain, sebahagian rekannya tidak suka dengan perilaku atau sosok orang yang dekat dengan raja ini. Muncul rasa hasad dan rasa tamak daripada sahabatnya yang lain agar menjatuhkan menteri yang dekat dengan raja ini. Diaturlah satu adegan, dibisikkan kepada raja bahwa menteri yang dekat dengan dia itu sebenarnya tidak suka dengan raja. Mendengar ucapan yang muncul daripada rekan menterinya itu, sang raja agak kaget. Kok bisa menteri yang dekat dengan saya, nasihatnya selalu saya dengarkan, baik-baik semua yang diberikan, membenci saya? Jawaban rekan menterinya itu, coba raja perhatikan dan panggil dia nanti. Ketika dia berbicara dengan tuan raja, pasti dia tidak melihat dan menatap wajah baginda. Betul saja, setelah dipanggil menteri penasehatnya tadi, ketika berbicara memang orang yang soleh ini, menteri yang baik ini, ketika berbicara tidak pernah menatap wajah sang raja. Muncul pertanyaan dari sang raja ketika berbicara, wahai menteriku, kuperhatikan beberapa kali pertemuan kita berbicara, Saya tidak pernah melihat engkau menatap wajahku ketika engkau berbicara bersamaku.
Apa jawaban seorang menteri tadi? Ampun tuanku, mohon maaf 1000 kali ampun, bukan hamba tidak suka kepada baginda. Akan tetapi hamba malu dan merasa tawaduk, merendah diri dan hati ketika menatap wajah baginda. Bukan berarti hamba merasa atau benci kepada baginda. Mendengar jawaban menteri yang disukai tadi, sang raja kurang puas hati. Kenapa? Karena terlebih dahulu sudah masuk bisikan yang dibisikkan oleh menteri yang lain yang tidak suka kepada menteri yang tadi. Diaturlah satu strategi oleh raja. Setelah keluar daripada ruangan raja, raja memanggil pembantunya dan memberikan menteri yang baik hati tadi satu kotak, seolah-olah sebagai hadiah yang besar. Ketika keluar daripada ruangan, sang menteri yang tidak suka kepada penasehat raja yang baik tadi melihat, lah, dalam hatinya bergumam, kok setelah keluar daripada ruangan raja bukan hanya berwajah murung, tapi sang menteri penasehat tadi bahkan membawa hadiah berupa kotak. Sang menteri yang buruk hatinya tadi semakin bingung hingga akhirnya dibuat satu helah lagi. Dalam perjalanan sang menteri yang baik hati tadi, perjalanannya pulang dicegat oleh sang menteri yang iri hati tadi. Ditanya, apa yang engkau bawa dari ruangan raja? Saya tidak tahu. Saya hanya dititipkan satu kotak ini untuk diantarkan ke sana. Itu jawaban tegas daripada menteri baik hati. Oleh karena yang memang iri hati sudah ada di dalam pribadi orang yang menteri yang buruk tadi, diatur helah di dalam hatinya bahwa dikatakan saya sudah diamanahkan raja untuk membawa kotak ini agar disampaikan ke titipannya tadi. Maka tanpa panjang berpikir, dengan polosnya menteri yang baik tadi memberikan kotak tadi kepada orang yang hasad dan dengki terhadapnya tadi. Hadirin pemirsa TV Agara yang berbahagia, apa yang terjadi sebenarnya? Kotak tadi diambil oleh menteri yang memiliki hati yang buruk tadi, disampaikan kepada satu tempat yang ditujukan oleh sang raja. Sampai di sana ternyata setelah dibuka isinya, rupanya ada secarik kertas bertuliskan penggal kepala orang yang membawa kotak ini. Spontan saja Algojo yang sedap di sana dan sudah menangkap menteri yang buruk hati tadi dan langsung menghukumnya dengan memenggal kepalanya. Hadirin para pemirsa TV Agara yang berbahagia, inilah gambaran nyata kepada kita bahwa sifat tamak yang dimiliki oleh menteri yang buruk hati tadi, yang memiliki sifat hasad dengki tadi terhadap prestasi yang diraih oleh rekannya tadi, langsung dibalas dengan balasan yang luar biasa. Yang awalnya dia mengira itu adalah hadiah yang mungkin disampaikan sang raja kepada menteri penasehat yang baik tadi, ternyata itu adalah satu bala yang luar biasa ketika dia rakus terhadap penglihatannya sendiri, sehingga malapetaka yang muncul di dalam dirinya, kehancuran yang terjadi. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ma dzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i ala al-mali wasyarafi lidinihi." Kata baginda Rasul, 2 ekor serigala yang lapar yang diutus kepada atau yang diturunkan kepada seekor kambing yang kurus kering. Coba bayangkan 2 ekor serigala yang lapar, kemudian dihidangkan kepada mereka seekor kambing yang kurus. Biafsada. Apa yang terjadi? Mungkin kambing yang kurus tadi bukan hanya dagingnya yang habis dimakan, bahkan tulangnya pun akan habis dimamah oleh 2 ekor serigala. Hancur tidak? Hancur. Habis tidak? Habis semua. Namun apa yang terjadi, kata baginda Rasul, perbandingannya
bi afsadalaha min hirsil mar'i, tidak sebanding kehancurannya dengan sifat rakus yang dimiliki oleh manusia alal mali wasyaraf, terhadap harta dan kedudukan, lidinihi. Orang yang rakus terhadap harta, orang yang rakus terhadap kedudukan, itu lebih menghancurkan agama ini daripada hancurnya kambing yang kurus tadi dimamah oleh serigala yang kelaparan. Para pemirsa TV Agara yang berbahagia, gambaran yang sangat jelas ini digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bahwa Ramadan yang kita sedang berada di dalamnya ini, kita melaksanakan siam, puasa di siangnya, melaksanakan qiyam, ibadah salat di malamnya, bukan hanya tugas kita untuk mengkoleksi pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Ramadan ini juga adalah sebagai madrasah, sebagai sekolah yang walaupun waktunya sangat singkat, 1 bulan penuh, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui ibadah puasa yang kita lakukan ini, sifat tamak, sifat iri dan dengki, berserta seluruh kotoran-kotoran yang mengotori hati kita tersebut, semuanya dihapuskan dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kiranya. Karena madrasah adalah sifatnya tempat kita untuk mendidik atau terdidik orang-orang yang siapapun yang mau menjadikan diri mereka di situ siap untuk belajar, maka setelah keluar daripada Ramadan nanti, maka bersih jualah karakter kita, jati diri kita daripada sifat-sifat buruk yang melanda kita. Pemirsa TV Agara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, bahwa kunci kesuksesan kita di dunia ini bukan daripada banyaknya harta benda yang kita koleksi atau kita simpan. Kata Allah yang artinya, siapa saja di antara hamba-hambaku yang takut dan bertakwa daripada syuha nafsih, ketamakan yang ada di dirinya, faulaika humul muflihun, maka orang itulah sebenarnya orang yang sukses, orang yang berhasil. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita anugerah yang besar, baik rezeki yang bersifat materi, rezeki yang bersifat emosional, rezeki yang bersifat spiritual, bahkan kita mampu untuk melaksanakan puasa penuh, kita mampu untuk melaksanakan qiyam secara penuh, kita mampu bersedekah, ini juga adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri pemberian ini, dan begitu juga dengan yang lainnya, kita tidak tamak daripada mendapatkannya, maka itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Para pemirsa TV Agara dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang kita jalani sampai kepada pertengahan Ramadan yang mulia ini mampu menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau seandainya mungkin sebelumnya gas atau minyak dan energi kita belum cukup pol kita gunakan, maka setelah pertengahan ini nanti kita gunakan sepenuhnya. Kita ganti oli kita dengan oli yang lebih baik, energi yang kita gunakan energi yang lebih baik. Karena hakikat Ramadan ini semakin hari dan semakin sampai ke garis finishnya, maka semakin banyak rintangan-rintangan duniawi yang akan kita hadapi. Kalau seandainya tidak kita memiliki tenaga yang penuh dan ekstra, maka sungguh mustahil kita mencapai derajat tatakun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.